untuk berkat pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih dan kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami masih bisa bangun pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami masih bisa merasakan nafas yang baru Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dapat bisa menjadi rema bagi hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 5. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu untuk memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya,
bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya kepada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan yang pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, apa yang bisa kita petik dari firman pada pagi hari ini? Di sini ceritakan kalau Tuhan ini menyembuhkan penyakit lumpuh, penyakit kusta, yang pada notabene-nya secara manusia itu tidak bisa disembuhkan. Nah, di sini berarti ditunjukkan bahwa Tuhan ini benar-benar berkuasa, benar-benar hebat. Dan firman Tuhan ini mengajar kita, mungkin akan ada saat dimana kita tertimpa masalah yang besar atau bencana yang mungkin sangat membebani kita, hidup kita. Atau mungkin ada anggota keluarga atau teman atau saudara yang terkena penyakit berat atau penyakit yang sangat-sangat serius. Di sini Tuhan mau kita tuh percaya padanya kalau semuanya ya akan baik-baik saja, semuanya ini sedang diatur oleh Tuhan. He wants us to put faith in Him that He is working good things for us. Dan Dia mau kalau kita tuh kita masuk ke dalam bagian dari rencananya. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang baik, bukan rancangan yang buruk. Dan yang harus kita lakukan ya kita harus punya iman. Pertama harus punya iman yang kuat dulu dan percaya kalau apa yang dilakukan Tuhan itu ya itu pasti baik untuk kita, dan tidak mungkin Tuhan ingin mencelakai kita. Dan Tuhan itu juga ingin kita tuh dipakai. Tuhan ingin memakai kita sebagai alat dalam menjalankan rencananya di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami baca tadi bisa menjadi rema dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau sertai kami agar kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Dunia tak bisa menjauh